Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin dan Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Ustadz, saya mau bertanya nih. Saya menikah dengan mualaf 18 tahun. Mualaf ini tidak melaksanakan syariat Islam. Em, dan saya sendiri karena saya belajar dari Ustadz dan mengaji, alhamdulillah saya dapat hidayah dan mulai berhijab di tahun 2019. Suami saya tidak suka dengan saya berhijab. Jadi tahun 2022 beliau ini menalak saya satu. Waktu itu saya lagi kayak bingung banget karena di satu sisi keluarga saya ingin saya mempertahankan pernikahan saya. Tetapi di sisi lain saya tahu, saya sadar, saya jujur banget bahwa suami saya ini tidak muslim. Muslimnya hanya muslim KTP. Begitu. Tetapi karena dia desakan dari keluarga atau mungkin bukan desakan sih, cuma kayak tuntutan gitu. Karena kalau perceraian dan sebagainya itu sepertinya tidak baik gitu loh. Karena itu saya mempertahankan pernikahan saya seperti ini. Sampai akhirnya suami saya mentalak saya. Yang pertama di tahun 2022 dan tahun ini dia mentalak saya lagi Januari dan akhirnya di bulan Mei ya, talak ketiga. Pertanyaannya adalah selama saya menjadi istrinya dengan keadaan suami saya yang seperti yang tidak sholat, tidak melaksanakan syariat agama Islam, apakah saya terikut dosanya, Ustadz? Yang mana saya sudah menikah 18 tahun dengan suami saya ini. Kedua, em, eh, apakah semua amalan-amalan saya selama menjadi istrinya diterima sama Allah? Dan ketiga, em, saya dengar kalau nanti akan masuk ke surga atau neraka ke dunia akhirat nanti akan dipertemukan dengan suami pertama ya atau dengan pasangan pertama. Apakah nanti saya akan bertemu lagi dengan suami saya? Begitu Ustaz. Dan saya tanya juga kenapa selama 18 tahun saya meminta doa hidayah itu tidak diberikan. Apakah ini emang jalannya saya atau bagaimana ya Ustaz ya? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Dosa dia tidak sholat, dia tidak menjalankan ajaran Islam selama 18 tahun, ibu tidak ada urusan. Seorang ayah yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, lalu kemudian anaknya lari, anaknya sudah dinasehati, disekolahkan, dikasih makan halal, ayah tidak menanggung dosa anak. Tapi kalau ayah tidak memasukkan anak ke lembaga pendidikan Islam, tidak ada nasihat, ayah menanggung dosa anak karena tidak memberikan hak pendidikan. Sedangkan istri tidak berkuasa. Istri itu adalah makmum. Suaminya itulah yang mestinya mengajak. Maka ibu posisinya sebagai pengikut. Kalaupun ibu sebagai seorang muslimah yang mengajak muslim suami mu'allab yang imannya baru lemah, setahun 2 tahun, udah 18 tahun, tak juga mau sholat, tak mau juga belajar agama, mau apa lagi dia? Merasa beramal padahal tidak beramal, itu kerja setan. Merasa berdosa padahal bukan dosa, itu juga kerja setan. Ibu merasa berdosa padahal bukan dosa, itu kerja setan supaya ibu merasa berputus asa. Jangan ibu merasa berdosa. Ibu tidak berdosa, aku tak ada dosa. Dia sudah masuk Islam 18 tahun, tak mau belajar agama, tak mau sholat, melarang-larang pula pakai hijab. Jangan pernah mau dibisiki setan berdosa. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kamu kefakiran, kurang, salah, dan lain sebagainya. Ibu tidak salah. Dua,
Kalau mati nanti apakah disatukan Allah dengan suami yang model begini? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam bab akhlak. Ketika ditanya ada orang nikah suaminya 3. Kalau mati nanti dia dengan suami yang mana? Maka dia akan dengan suami yang berakhlak. Di antara 3 itu mana yang paling berakhlak? Mana yang paling lembut? Mana yang paling baik? Maka dengan itulah nanti dia di surga. Kalau tak menikah, dengan siapa dia? Dengan bidadara. Kalau dia menikah, suaminya tak baik, murtad, tak sholat, berpisah dia, mati dia. Apakah disatukan lagi nanti dengan yang suaminya itu? Tidak ada paksaan terhadap sesuatu yang tidak disukai di dalam surga. Dalam surga itu nikmatnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu mendapatkan yang kamu inginkan. Aku ingin di surga nanti dengan suamiku itu tapi akhlaknya baik. Dibuatkan Allah macam itu. Rupanya macam itu tapi akhlaknya tak macam itu. Mala a'yunun ra'at. Nikmat surga itu sesuatu yang tak pernah ditengok mata. Wala uzunun sami'at. Tak pernah didengar telinga. Wala khatala ala qalbi bashar. Tak pernah terlintas di hati manusia. 3. 18 tahun nikah, 18 tahun berdoa. Kenapa dia tak dapat hidayah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah pada siapa yang kau sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah pada siapa yang dia sukai. Ibu dapat pahala atas doa ibu. Ibu dapat pahala atas ajakan-ajakan ibu. Ibu dapat pahala atas zikir dan kesabaran ibu. Kita hanya disuruh mengajak. Kita tidak pemberi hidayah. Kenapa Allah tak kasih? Karena menurut ilmu Allah, inilah yang baik. Maka yang paling indah hidup ini adalah menyerahkan yang terbaik menurut Allah. Menurut kita yang baik begini, tapi yang menurut Allah yang terbaik. Hakikat hidup ini yang paling penting kita tahu. Hakikat hidup ini hanyalah tempat persinggahan sejenak, negeri tempat ujian, negeri tempat cobaan, negeri tempat pembakaran batu hitam. Kalau meleleh dia ternyata kuning emas masuk surga. Kalau dia tetap hitam setelah dibakar, maka sesungguhnya dia hanyalah batu gilingan. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan ayah, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan penyakit. Kebetulan ibu dapat jatah ujian ini. Mudah-mudahan ibu lulus, ibu tetap semangat, ibu optimis, jangan mati langkah, jangan mati doa, jangan putus harapan. Tetap istiqomah dalam iman dan Islam, tetap ngaji. Ini hanya bagian dari secuil ujian kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Alfi.